Salam jua-jua, Nandi Bapak Tular Rasulina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua? Nah pemirsa, pagi ini itu saya mau masak. Lepas itu saya bersih-bersih dulu pemirsa ya. Kebetulan itu pemirsa hari ini itu kita mau kerja ada urusan nanti. So hari ini Singgem cuti, jadi saya tidak masak pagi. So, jom. Mau masak ikan juga ini, ikan kalpia. Tengok, ikan nila ini ada 3 ekor lagi saja pemirsa. Ini saya mau masak. Tadi itu masih basuh kain, jadi lambat. Tunggu dulu, kalau basuh kain air kecil kan, jadi saya tunggu tadi dulu pemirsa. Basuh piring dulu pemirsa. Semalam mas saya sudah share antar location tempat buat kenduri birthday itu. Dia kata dia sudah arrange untuk penginapan pun. Cuma saya cakap tanah. Saya cakap dengan suami saya tanah lah. Bukan apa pemirsa, kita ni mau macam kenapa ya kalau macam dah selalu jumpa tuh, apa ini kan jumpa baru sekali nanti dengan family belah paci suami saya kan. Jadi agak segan saya nanti, apalagi anak-anak saya ini, kita tahu lah anak-anak kita macam mana, tak boleh diam ribut kan. Nanti di orang tuh habis kenduri mau rehat, penat-penat, anak kita pula bising-bising. Lagi bagus sewa hotel saja saya cakap. Dia cakap tengok dulu rumah besar, boleh tinggal situ 1 malam dia cakap. Tapi mak saya itu pun okey lah pemirsa. Dia cakap nanti boleh buat video mah. Dia cakap nanti pesta birthday itu boleh buat video. Nanti itu rumah tengok-tengok pun boleh buat video. Dia cakap oh my god, cari duit mah banyak-banyak. Belum siap rumah kan di kampung. Dia cakap ya ampun. Biasa kalian tahu pemirsa kan, orang-orang India nih dia orang agak susah kalau ada kamera. Tapi mak saya ini dia sangat open mind gitu. Shooting dia cakap, boleh buat video dia cakap. Saya pun ingat, ayo saya hari itu ingat nanti pergi pestanya ini saya syuting sikit-sikit dengan saya cakap dengan suami. Tak payah syuting nanti kalau birthday itu nanti dia orang kurang suka pula. Saya cakap okey. Tiba-tiba mak saya call, dia cakap boleh buat video banyak-banyak. Saya pun seronok ya kan pemirsa. Saya hadiah lain mak, suami hadiah lain, tak sama asing-asing kami saya cakap semalam. Dia pun dah tak sabar pemirsa, hari ini dia sudah sampai di Batu Gajah. Sebab 3 hari bulan kan kenduri. Hai kalian. Aku ini kalian. Hai nago halo, itu kalian. Halo, cakap nago halo. Kakak halo. Hei, itulah halo. Hai. Hai. Sayangku ini, sayangku. Sekarang banyak case kan kemana-mana kita yang jadi problem selalu anak kecil-kecil. Lepas tu kalau kita share macam di sosial media kan, orang akan cakap tahu buat anak tahulah handle dia cakap. Tapi kebanyakan orang yang cakap tu mungkin tak melalui benda yang sama. Macam ada case baru-baru ini yang viral kan, dia naik pesawat. Udah gitu anaknya ini meragam sama pihak pesawat pula, nggak ada excuse. Dia terus bagi warning lah, macam bagi ugutan. Dia kata kalau anak dia tu tak boleh diam juga, dia orang akan dikeluarkan dari pesawat gitu pemirsa. Pengalaman saya dulu waktu saya hantar mak saya pergi ke Indonesia, lepas baliknya kami berdua gitu. Madawan nih Kalau naik pesawat 2 orang, kalau dia nampak apa dia, makanya kita suruh selalu tuh seat, kalau nggak belakang saya, singgem samping saya gitu.
Jadi kalau dia nampak apa dia tuh agak tenang sedikit. Meragam dia. Start kami masuk pesawat, duduk sampai di Penang, nangis tahu tak dia. Saya mau bagi susu badan, ngam-ngam pula samping saya lelaki. Sebelah sana dia punya istri, tengah-tengah dia punya suami pemirsa. Tapi itu saya rasa orang Thailand lah. Tapi untung juga lah pemirsa, menangis. Dia speaking dekat saya. Lepas itu dia bagi gula-gula. Tak diam juga. Lepas itu satu kru, cabin kru marilah pramugari kalau kita bilang. Dia bagi macam mainan, entah dari mana dapatnya, entah apa itu, macam ini kering gitu, bagi dekat Madewan, baru dia sedikit tenang. Tahu tak? Kadang-kadang anak kita bilang meragam, bawa gula-gula lah ini itu. Tak. Anak sudah meragam, bagilah apapun. Nanti dia baling lagi teruk, baling kena pula kepala penumpang yang lain. Betul? Si Madewan dia mau macam kita, makanya ada step-stepnya. Kalau kata orang tuh, baby nangis, kalau dia nangis misalnya dia lapar, dia nangis, lapar terus bagi susu. Tapi kalau dia macam sudah lapar, sudah kelamaan kita bagi itu, dia udah menangis, mengamuk. Kalau orang Malaysia cakap tantrum, kalau kita bilang apa tuh, udah ngamuk lah gitu kan, langsung bagi susu, dia tak akan minum, dia akan baling dulu susu itu. Kita kena gendong dulu, tenangkan dia dulu, sayang-sayang dia dulu, bawa keluar, tengok ini, tengok itu. Dia sudah sikit-sikit reda, baru bagi susu. Macam itu juga kalau sudah ngamuk dia dalam pesawat. Jangan bagi sampai ngamuk. Memang dia ngamuk, apalagi kalau tunggu pesawat take off pemirsa. Dah lah sempit-sempit kan. Ngamuk, dia mau gendong berdiri. Dah lah kita duduk. Lepas itu pakai lagi itu bel ekstra itu kan. Anak macam sikit sesak dia. Saya itu nggak dibagi bel ekstra sebab saya pakai gendong anak juga, jadi nggak dibagi gitu. Jadi udah sesak dia tolak juga saya macam ini, udah nangis dia. Tapi nasib baik semua memahami gitulah pemirsa. Susah. Lepas kalau kita cerita di media sosial begini lah, saya begini, katanya sebab itu saya anak kecil tak mau pergi mana-mana. Urusan anak kecil ini pun sudah, anak kecil-kecil semua sudah stres tahu. Coba bayangkan anak besar baru pergi gitu, boleh-bolehnya umur 3 tahun ke atas baru kita boleh nasihatkan anak. Itu pun kadang-kadang tak boleh. 4 atau 5 tahun baru sedikit senang lah. Sampai 4 tahun tuh duduk rumah, tak boleh pergi mana-mana juga. Sebenarnya benda-benda macam ini kan orang lain yang kena paham. Anak kecil kot. Takkan kita mau argue dengan anak kecil, betul tak? Kesian kadang-kadang tengok mak-mak yang udah stres, lepas gitu dia meluah rasa sakit hatinya, rasa sedihnya, orang hantam pula. Susah memang jadi mak ini. Jadi ini saya goreng, pas nanti kita buat sayur apa-apalah. Ayo. Saya kalau anak saya kemana-mana pemirsa, kalau dia main dengan kawan dia, kadang-kadang kan time cuti ini kawan dia datang, main sama kawan dia di rumah kawan dia gitu kan, saya suruh bawa handphone. Macam nanti udah time makan belum pulang, saya akan call, atau saya mau jemput, saya tanya dekat mana gitu kan, saya akan call gitu pemirsa. Pas itu tadi saya hotspotkan handphone yang selalu dibawa anak saya itu, rupanya ada 2 foto dengan 1 video yang dia orang kirim. Dia udah kirim 1 hari lepas lah, tapi tak terkirim sebab memang handphone yang tu memang tak ada, hanya saya yang boleh call gitu, mau tengok video apapun tak boleh. Kad ada tapi tak ada internet gitulah pemirsa. And then sebab tadi saya spotkan, saya mau tengok video apa, saya terimalah kiriman video itu. Bila saya buka video tadi kan pemirsa, ayo sedih hati saya. Si Mageswar nangis sampai terisak-isak dia. Menangis. Kalau saya dengar dari videonya itu kawan dia sudah tumbuh lah. Saya tanya, Ammi bila ini? Dia cakap semalam. Kenapa dia tumbuh Mboy? Tak tahu Mboy tak buat apa-apa pun, Mboy main juga tiba-tiba dia tumbuh kuat muka, dia cakap. Yang syuting kakak yang numbuh ini, dia tunjuk untuk saya lah gitu. Kadang-kadang serba salah kita sebagai ibu ini kan. Kalau kita tak nak bagi main anak kita, kesian pula anak kita ini, macam kita kurung di rumah, macam dia tak ada pergaulan, nanti dia jadi macam pendiam, tak mau bergaul gitu. Tapi kalau kita bagi main, ada saja masalah yang keluar, ada saja pemirsa. Tapi macam saya ini, kalau saya tengok anak saya macam
Hari itu pulang sekolah pun macam benjol kepala dia. Cuman saya tak ini kan. Itu pun gara-gara main juga, kawan sudah tolak, sudah jatuh. Oke lah, itu eksiden. Tapi ini kawan yang sama juga yang tumbuh sampai nangis begitu. Sakit hati sebagai orang tua. Tapi kita tak boleh campur juga anak-anak. Kan nanti kita cakap, kita marah dia, kenapa pukul ini itu. Nanti udah selesai 2-3 hari dia orang sama-sama lagi main. Kan sudah kita pula nanti jadi anak-anak kecil kan. Susah betul jadi mama ini pemirsa. Semua serba salah. Kalau cakap jangan main keluar, duduk rumah saja anakku. Dia orang boring, nanti buka handphone apa dia marah pula. Tak boleh tengok handphone. Suruh tengok TV dia tak, susah lah. Ikan goreng sudah masak pemirsa. Makan dengan nasi panas-panas, ini pun rasanya mables. Lain lagi saya pun tidak tahu ini. Lagi satu ikan sudah eksiden. Oh Tuhan. Ini udah masak kita punya ikan goreng. Satu ikan sudah eksiden. Nampak tak? Saya pun tak tahu lagi apa buat temannya ini pemirsa. Saya tengok tadi. Saya rasa masih banyak sayur. Rupanya sayur pun tinggal oh my goodness saja. Tak apalah pemirsa, nanti pikir lagi ya kan. Ini pun makan dengan nasi panas pun enak juga ini. Macam-macam ini sajalah pemirsa. Ini mau basuh piring lagi, lepas itu mau bersihkan rumah depan lagi pemirsa. Keseharian yang sehari-hari buat.